Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita eh, bisa bertemu dalam hal komprehensif ya, berkaitan dengan PPG. Kita pada hari ini ada 5 peserta, tapi dalam 20 menit itu nanti saya akan tanya satu persatu ya, mempersingkat waktu. Siska Sudah, Pak. termasuk? Ya Bapak, saya Sudah. Bapak. Ya, Bapak Siska. Mana ngajarnya Siska? SMK 2 Simpang Haru, Pak. Sudah lama mengajar sana? Sudah Bapak. Siska. Ya Bapak. Seperti biasa Anda baca surat Maryam ayat Maryam. 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Inda rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aik ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله العظيم. Siska, Iya siap Pak. coba Siska ulang ayat ke-1. Kaf
Dalam proses belajar mengajar, tentu kita seorang guru diwajibkan membuat RPP. Kenapa RPP itu perlu dalam proses belajar? RPP itu diperlukan karena biar pembelajaran kita itu tujuannya tercapai gitu, Pak. Untuk mencapai tujuan itu apa saja proses? Ya, menyusun RPP-nya tadi, Pak. Menyusun perangkat pembelajaran. Anda di sekolah Anda menyusun RPP itu seorang atau tim atau bagaimana? Oh, tim. Untuk membuat RPP yang baik itu apa yang perlu diperhatikan menurut Anda? Tentu kita yang pertama mengetahui dulu prinsip menyusun RPP itu seperti apa. Setelah itu barulah kita menentukan komponennya apa saja, barulah ada di RPP itu semuanya. Anda masuk lokal pakai RPP? Ya, Pak. Apa saja uraian RPP Anda? Itu ada komponen-komponennya RPP itu. Apa itu? Ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, sumber ajar, kemudian langkah-langkah, dan terakhir melakukan penilaian. Coba Anda jelaskan cara mengajar efektif itu. Cara mengajar yang efektif itu tentu kita mengetahui dulu langkah-langkah pembelajaran itu seperti apa, Bapak. Tentu ada pembukaan, ada inti, isi, dan terakhir ada penutup. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan memberi semangat peserta didik itu dalam hal belajar ya, tentu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di RPP itu. Bagaimana kita tata cara kita istilahnya memulai mengajar? Coba saudara, Baik, Pak. tata cara memulai mengajar. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nanda semuanya. Salam sehat buat kita dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang pelajaran kita mulai, kepada ketua kelas silahkan persiapkan teman-temannya untuk berdoa. Doa selesai. Selanjutnya silahkan buka Al-Qur'annya semua, Nak, dan bacakan ayat kursi. Terima kasih, Nanda. Kita akan absenkan dulu terlebih dahulu kehadiran siswa Ahmad Busroli, Mardianto, Sri. Alhamdulillah kita hadir semua. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa lagi hadir ke sekolah untuk belajar PAI seperti biasanya. Semoga pembelajaran kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Hendaknya. Amin. Amin ya Rabb. Baik, Nak. Menjelang Ibu masuk ke materi selanjutnya, apa di antara Anda masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, pelajaran minggu kemarin yaitu tentang kerja keras. Siska, Ya, Pak. apa yang Anda ketahui tentang pengembangan pembelajaran terkait dengan IPK? Di dalam pengembangan itu ada KI 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari KI-KI itulah nanti dikembangkan proses belajar itu, inti pelajaran itu. Apa yang Anda ketahui tentang pengembangan perangkat pembelajaran? Di sana nanti kita bisa mengembangkan beberapa indikator sehingga dengan adanya indikator akan samalah tujuan dan tercapailah nanti tujuan itu. Ya, dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu kan ada istilahnya critical thinking. Nah, coba saudara jelaskan. Baik, Bapak. Iya, dalam pembelajaran itu ada 4C,
critical thinking atau berpikir kritis. Itu artinya anak akan kita berikan suatu masalah, nanti dengan masalah yang baru, kemudian nanti Pesdik akan mampu menghubungkan pembelajaran dengan lintas mata pelajaran tersebut. Kemudian mereka akan bisa mengkomunikasikan, communication. Nah, setelah itu akan ada nanti dari komunikasi itu bisa diadakan collaboration, yaitu berkolaborasi, bisa jadi dalam bentuk diskusi, bentuk apa, sehingga permasalahan yang critical thinking tadi bisa diselesaikan dengan cara collaboration, dengan kolaborasi. Kemudian disitulah nanti adanya C4 kreativitas. Di sanalah letak kreatifnya nanti masing-masing anak itu, Bapak. Bagaimana Anda menampilkan inovasi dalam menggunakan model pendekatan dalam metode pembelajaran? Setelah anak-anak itu paham dengan suatu materi, kemudian mereka akan dilatih untuk menambah yang di luar materi itu lagi. Anda dalam menggunakan media terampil atau belum? Terampil-terampil sekali tidak, tapi bisa Bapak. Oke, coba Anda tampilkan. Baik, baik Ananda semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran. Silahkan Ananda, setelah Ibu bacakan kelompoknya nanti, silahkan duduk berkelompok dan amati video yang Ibu berikan, video yang Ibu tayangkan. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Setelah video Ibu tayangkan dan kelompok udah Ibu bagikan, nanti Ananda bisa menjelaskan atau apa permasalahan yang ada dalam video ini dan bisa nanti menjelaskan masing-masing kelompoknya. Baik, Lanjut. Baik, setelah Ananda melihat video tayangan yang Ibu berikan, terima kasih Nak atas penjelasannya. Bisa disimpulkan bahwa dalam video tersebut Anda sudah melihat ada rukun nikah itu kita pelajari kemarin berapa Nak? Tadi berapa Nak? Ada 5. Nah, kemudian ada di sana apa saja? Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima adanya ijab kabul. Dari hasil diskusi atau pertanyaan yang disampaikan ke peserta didik, ada yang menjawab kurang tepat. Apa tanggapan saudara? Tanggapannya tidak marah dan akan memberikan Anda lagi. sampaikan. Apa yang Anda sampaikan? Saya kuatkan lagi dengan materi pengulangan. Bagaimana Anda menyampaikan ke peserta didik itu? Baik Nak, seharusnya hukum dari pernikahan itu Anda tahu ada 5. Nah, yang wajib hukumnya itu seperti apa, makruh seperti apa, haram seperti apa. Semoga Nanda bisa mengulang-ulangi pelajaran di rumah karena pelajaran ini sangat harus kita pahami, malah wajib kita pahami. Karena kita akan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari nanti soal pernikahan ini. Bagaimana saudara Siska memberi apresiasi ke peserta didik dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, seperti apalah yang mungkin saudara lakukan, tapi Anda setelah itu memberikan apresiasi ke peserta didik. Baik, Nak. Ananda Sri, pinter, bagus. Terima kasih, Anak. Nah, selanjutnya, jika ada materi tentang jual beli, itu nanti akan ada contohnya antara penjual dan pembeli. Penjual akan memberikan duit kepada pembeli dan saya akan mengeluarkan duit berapa gitu atau 10.000. Nanti setelah Anda bisa menjawab dengan prakteknya, saya suruh ambil sendiri. Ambil Nak, kamu udah menjawab dengan bagus. Itu bentuk reward yang saya berikan, Pak. Oke. Dalam menciptakan suasana belajar yang mengasihkan, tentu peserta didik senang. Coba Anda apakan? Baik, Bapak. Pertama-tama saya akan masuk kelas.
buat ruangan yang menyamankan, yang jelas kebersihan itu hal yang pertama, kemudian susunan kursi bangku itu akan sangat rapi sesuai dengan letaknya masing-masing akan ditata, kemudian C akan memperbanyak interaksi sama anak dengan memancing emosi anak-anak dengan bagus gitu. Kemudian manfaatkan teknologi yang ada seperti tadi akan ada video atau apa sehingga anak-anak menarik dengan itu. Kemudian lakukan kegiatan yang humoris, jangan tegang-tegang sekali sehingga anak tidak merasa jenuh dengan kita. Kemudian berikan perhatian yang penuh kepada anak. Sudah, Bapak. Oke, saudara, saudara, bagaimana Anda menggambarkan atau menginformasikan ke peserta didik kalau saudara tidak masuk? Ke peserta didik langsung itu Terserah, biasanya bagaimana Anda nak masuk ke mengajar kan? Bagaimana Anda menyampaikan? ya Bapak Kepsek, Bapak Wakur, saya hari ini ada berhalangan sakit, jadi untuk itu saya mohon izin dan untuk kelas saya kirimkan materinya untuk diberikan oleh guru piket ke kelas yang saya ampuh. Terima Oke, kasih Bapak. silakan ditutup lokalnya, Siska. Baik, Nak. Kesimpulan dari pelajaran kita tadi adalah bahwa pengertian pernikahan adalah berkumpul atau bertemu, sedangkan menurut istilah adalah bertemunya dua insan untuk melakukan pernikahan yang sah menurut ketentuan Islam. Dan selanjutnya ada ada hukum pernikahan, ada juga rukun pernikahan. Semoga itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, nah karena itu akan kita temui nanti. Nah, untuk itu kepada anak-anak ibu, tugas yang ibu berikan hari ini silahkan nanti dikerjakan di rumah. Selanjutnya, bagaimana? Selanjutnya ibu akan kasih materi untuk minggu depan. Silahkan baca juga di rumah nak tentang kebenaran ketentuan Islam dakwah berdasarkan syariat Islam. Baiklah nak. Bagaimana belajar hari ini? Senang atau bagaimana? Semoga saja menyenangkan ya nak, karena semoga ilmunya bisa bermanfaat. Untuk menutup pelajaran, silahkan Anda semua baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.